saya dan kawan-kawan menyatakan perang dengan semua pembantai KM 50, saudara. Semua para pembantai KM 50, saudara, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi dimanapun mereka ditugaskan, saudara. Sekarang mereka disembunyikan, dikirim ke daerah-daerah, enggak, jejak mereka tidak akan pernah hilang, saudara. Kenapa itu semua terjadi, saudara? Ini namanya sedang cipta kondisi, sedang dicipta kondisi supaya bangsa Indonesia menerima framing kalau Habib Rizik itu musuh negara, Habib Rizik itu musuh pemerintah, Habib Rizik itu pengacau, pembuat masyarakat tidak aman. Itu dikondisikan, saudara, di framing. Semua media memberitakan, saudara. Ada target, bukan tidak, supaya kalau nanti Habib Rizik dibunuh, orang anggap oh wajar, memang musuh negara kok, oh wajar, memang pengacau kok, oh wajar, memang itu nggak disukai oleh negara. Jadi kalau besok nanti FPI dibubarkan, oh wajar, memang sudah di framing sedemikian rupa bahwa Habib Rizik dan FPI pengacau. Dan itu terbukti, saudara. Begitu selesai mereka framing semua, terjadilah peristiwa KM 50, saudara. Nanti satu saat akan kita seret dia ke jalanan, akan kita adili dengan masyarakat, dengan rakyat, saudara. Nyawa dibayar dengan nyawa, darah dibayar dengan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Ahibba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak min shahr Syawal at-tayyib, la ansa an uhanni'akum jami'an bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini, yang merupakan pertemuan untuk beristighatsah, untuk memohon pertolongan Allah. Istighatsah itu memohon pertolongan Allah, saudara, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negeri kita tercinta, menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia dari segala bala dan musibah. Insyaallah istighatsah kita semua digabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Tadi sambutan demi sambutan luar biasa disampaikan oleh guru-guru kita, para tokoh kita. Ada yang saya tertarik apa yang disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Profesor Dr. Din Samsuddin. Tadi ada pesan menarik, beliau ingatkan kita semua bahwa negara ini sedang dirusak oleh si brengsek. Kayak saya nggak salah dengar tadi kan? Betul. Siapa? Si brengsek. Cakep betul tuh istilah. Boleh saya pinjam Pak Din ya? Saudara, memang betul semenjak si brengsek ini muncul, semua jadi brengsek urusan. Lo kan betul-betul lagi lo, pengen gue tangkap lagi kali lo. Saudara, kenapa saya tertarik apa yang disampaikan oleh Prof Din tadi, saudara?
Karena memang kalau kita lihat dulu di zaman Orde Baru, saudara, ada korupsi, banyak korupsi, tapi korupsinya masih di kolong meja. Korupsinya masih di kolong meja. Masuk era reformasi, ternyata korupsi tetap ada, saudara. Bahkan naik tingkat, korupsinya mulai berani di atas meja. Korupsinya di atas meja. Begitu masuk orde brengsek, meja-meganya dikorupsi, dibawa pulang tuh meja semua ya. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Nah kalau udah begitu jadi brengsek nggak? Brengsek. Nah kalau bicara kebrengsekan ini, saudara, bicara soal cawe-cawe. Ini lagi ngetren ini istilah cawe-cawe. Apa sih artinya cawe-cawe? Ikut campur. Ini bukan tuduhan, bukan, si brengsek sendiri yang ngaku. Betul. Jadi kalau nanti ada polisi nyalain, Habib jangan fitnah, dia yang ngomong, bukan gua fitnah. Betul, dia yang ngomong, dia ngaku dia mau cawe-cawe. Betul. Saya hanya mau mengingatkan, si brengsek ini bukan baru sekarang cawe-cawe, saudara. Kami sudah menghadapi cawe-cawenya semenjak pilkada di Jakarta. Bagaimana dia menggerakkan semua instrumen negara, saudara, untuk membela seorang penista agama. Betul, saudara. Kalau ketika itu, saudara, tidak ada aksi 411 atau yang dilanjutkan dengan aksi 212, saudara, dengan izin Allah, Allah menangkan kita semua. Kalau tidak ada 411, tidak ada 212, si penista agama tidak akan pernah diproses hukum, saudara. Loh, saya berkali-kali kok bertemu dengan Kapolri, saya berkali-kali bicara langsung dengan Kapolri. Kapolri nggak berani untuk memeriksa si penista agama tanpa izin si brengsek. Lo paham ya? Paham? Apa ya? Nah sekarang saya mau tanya, penista agama dibela, dilindungi, dijagai, nggak mau dihukum, brengsek tidak? Jujur semua, brengsek tidak? Terima kasih Pak Din, istilahnya cakep tuh. Alhamdulillah, saudara, alhamdulillah umat Islam bersatu. Turun aksi 411, turun 212, saudara. Sekalipun si brengsek ini sudah mencoba, saudara, berusaha dengan berbagai macam upaya, tidak boleh diperiksa, tidak boleh disentuh, jangan dipenjara, gak boleh masuk pengadilan, tapi kehendak Allah berbeda ya ikhwan. Uridu turidu walakin Allah fa'alu lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi yang berlaku tetap keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Takbir, sallu ala nabi. Enggak sampai di situ, saudara. Begitu si brengsek ini lagi diadili secara tidak tahu diri, dia cawe-cawe, si penista agama mau dijadiin gubernur di Jakarta. Brengsek gak tuh? Brengsek gak? Ini orang lagi berperkara, saudara, urusan penistaan agama. Umat Islam lagi protes dari mana-mana se-Indonesia, sampai ada aksi 411, 212 dengan tanpa punya rasa malu, saudara. Dia cawe-cawe, dia satukan beberapa partai besar, saudara, dia turunkan berbagai macam konglomerat, duit miliaran triliunan dikeluarkan supaya si penista agama bisa menjadi gubernur Jakarta, saudara. Ini namanya cawe-cawe. Betul, betul. Nah sekarang orang lagi pada ribut, oh ini ada yang cawe-cawe, lu baru tahu. Kita udah ngalamin dari dulu, betul, betul. Tapi dengan semangat bersatunya umat Islam, kebersamaan umat Islam, walaupun dia cawe-cawe, dia kerahkan semua, saudara, dari tentaranya, polisinya, konglomeratnya, medianya, pengamatnya, semua, saudara, dikerahkan. Bagaimana si penista agama ini agar lolos jadi gubernur DKI Jakarta? Tapi tetap semangat umat Islam, kebersamaan umat Islam, itu yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah sudah datang, seberapa kuat pun mereka, sebesar apapun mereka, sekaya apapun mereka, tetap mereka semua kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha besar? Siapa yang
yang maha kuat. Takbir. Hasilnya saudara, yang didukung si brengsek lengser dan longsor. Alhamdulillah. Pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Nah, kenapa saya sebut lengser dan longsor? Lengser nggak bisa jadi gubernur dan longsor masuk penjara. Alhamdulillah. Begitu keluar dari penjara pakai diangkat jadi komisaris Pertamina. Brengsek gak? Brengsek gak? Jadi saya setuju tuh Pak Din. Itu perlu dibuat hak ciptanya tuh Pak Din. Ini brengsek saudara, memang dari dulu sudah brengsek. Dan lebih brengseknya lagi, setelah dia kalah dia tidak terima. Para tokoh dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi, ustadz dikriminalisasi. Saya, gak usah cerita, 17 perkara. Masya Allah, brengsek tidak? Brengsek tidak? Brengsek tidak? Lo tahu kan siapa brengsek? Jangan lu sebut nama, besok tuh penjara. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, brengsek gak? Akhirnya saya dengan keluarga hijrah ke Mekah. Alhamdulillah, enak di Mekah saudara. Pengen ini sih gak usah pulang lagi. Lu sih suruh gua pulang semua. Karena sampai sini gua di penjara. Begitu gua di penjara lu gak bisa tengokin ya. Ayo jujur, ayo lu bisa nengokin gak gua di penjara? Nggak bisa. Makanya kalau gue lagi di Mekah, jangan suruh gue pulang. Masya Allah. Akhirnya saudara selamat di Mekah, semua Allah berikan penuh keberkahan. Tapi ada aja yang ganggu saudara, yang pakai nempelin bendera ISIS lah. Ini kerjaan siapa deh? Si brengsek. Lah emang kerjaan siapa saudara? Semua kerjaan si brengsek. Sampai ada gerakan-gerakan intelijen saudara untuk mempengaruhi pemerintah Saudi agar menangkap saya. Saya 2 kali ditangkap di Saudi. Saya 2 kali ditangkap di Saudi dan 2 kali saya ditahan di Saudi saudara selama hijrah. Tapi alhamdulillah setiap penangkapan dan penahanan tidak pernah lebih dari 24 jam. Kenapa? Karena pemerintah Saudi teliti. Dia periksa betul gak orang yang dilaporkan katanya teroris, katanya radikal, katanya ekstrim, katanya melarikan diri dari hukum. Saudara, begitu diperiksa nggak ada bukti, dilepas oleh pemerintah Saudi saudara. Nah, jadi Saudi nggak bisa main di setel-setel dari sini, tangkep tuh tangkep, brengsek. Lu paham nggak? Anak kita mau pulang saudara, 3 kali saya mau pulang nggak bisa, terus dihalang-halangi, terus dikegah saudara. Brengsek gak tuh? Brengsek gak tuh? Sampai pulang yang terakhir, saya mau pulang yang terakhir, besok tinggal berangkat. Tahu-tahu hari ini saudara ada gerakan hacker dari Indonesia membatalkan seluruh pesanan daripada tiket pesawat saya dan keluarga, batal semua. Brengsek gak? Oh, kita protes, kita punya tanda bukti pembayaran, kita usahakan lagi, dapat lagi itu tiket dengan pesawat berbeda, jam yang sama saudara. Begitu berangkat ke airport, masuk semua anak istri saya saudara, tahu-tahu satu anak yang terakhir namanya nggak ada di komputer saudara. Terus dia mau kerjain bagaimana supaya tidak pulang saudara. Nggak mungkin saya tinggalkan satu anak di bandara saudara. Nah, ini kebrengsekan nggak sampai di situ. Begitu kita mau pulang kemari, berbagai macam cara dihalangi. Siapa menghalangi? Si brengsek. Lo memang itu menteri-menterinya kerja, siapa yang perintah saudara? Siapa yang perintah? Bagus, udah apal lo, udah fasih ngomong brengseknya. Alhamdulillah. Begitu kita pulang sampai di Petamburan saudara, tahu-tahu saudara ada oknum Pangdam nantangin perang dari Monas sana. Kami tantang FPI perang. Nah FPI nggak punya senjata, lu nantang perang. Lu kasih senjata baru lu tantang perang. Betul takbir. Kalau FPI bersenjata, milisi bersenjata, silakan tantang perang kapan saja, kami ladeni saudara. Betul takbir. Kita nggak bersenjata ditantang perang.
iya ada jenderal bintang 4 saudara nantangin juga, kami akan tangkap Habib Rizik, kami akan bubarkan FPI. Wow, kenapa? Lagi ngejilat si brengsek. Supaya apa? Supaya diangkat jadi nomor 1 di kepolisian saudara. Tahu kita semua saudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, kondisi-kondisi seperti itu brengsek tidak? Brengsek tidak? Oh nggak puas sampai di situ saudara, ngadepin saya nggak berani, foto saya baliho dimusuhin. Tahu loh, jenderal brengsek. Betul loh, kenapa dilakukan itu? Buat ngejilat saudara, supaya dapat pangkat yang lebih tinggi dari si. Lu paham nggak? Kayaknya dari tadi lu banyak yang nggak paham. Ngerti? Paham? Nggak sampai di situ saudara, ada pasukan elit tentara dikerahkan ke Petamburan, namanya Kopsus, komando operasi khusus. Ini bukan sembarang pasukan saudara, ini pasukan paling elit di Indonesia saudara. Isinya saudara orang-orang terbaik, prajurit-prajurit terbaik. 1 dari Kopassus Angkatan Darat, 2 dari Marinir Angkatan Laut, 3 dari Kopasgat Angkatan Udara saudara. Prajurit-prajurit terbaik dimasukkan dalam pasukan elit, dikerahkan ke Petamburan. Saya bukan soal dikerahkannya, tapi baca SOP-nya, baca aturannya. Kopsus tidak bisa digerakkan oleh siapapun, termasuk Panglima TNI. Yang bisa menggerakkan Kopsus hanya Presiden. Itu SOP-nya saudara. Ada urusan apa itu Kopsus dikerahkan ke Petamburan? Lu mau perang? Ini Petamburan, bukan pertempuran. Betul? Pertempuran di Papua. Betul, tentara kita dipotong-potong di Papua, marah gak? Prajurit-prajurit kita dibunuh di Papua, marah tidak? Kirim pasukan ke sana, perangi mereka. Bukan datang ke Petamburan, Nah, jadi kalau ada pertanyaan kenapa itu semua terjadi saudara, ini namanya sedang cipta kondisi. Cipta kondisi apa? Semua yang saya rangkaikan tadi itu cerita sedang dicipta kondisi supaya bangsa Indonesia menerima framing kalau Habib Rizik itu musuh negara, Habib Rizik itu musuh pemerintah, Habib Rizik itu pengacau, pembuat masyarakat tidak aman. Itu dikondisikan saudara, di framing. Semua media memberitakan saudara, ada target bukan tidak, supaya kalau nanti Habib Rizik dibunuh orang anggap oh wajar, memang musuh negara kok, oh wajar, memang pengacau kok, oh wajar, memang itu nggak disukai oleh negara. Jadi kalau besok nanti FPI dibubarkan, oh wajar, memang sudah di framing sedemikian rupa bahwa Habib Rizik dan FPI pengacau. Dan itu terbukti saudara, begitu selesai mereka framing semua, terjadilah peristiwa KM50 saudara. Jadi saya mau ambil ringkesan saja, dalam KM50 adalah si brengsek, dalam KM50 adalah si. Jangan pikir kita diam, ada saatnya saudara. Nanti satu saat akan kita seret dia ke jalanan, akan kita adili dengan masyarakat, dengan rakyat saudara. Nyawa dibayar dengan nyawa, darah dibayar dengan darah. Enggak boleh kita biarkan ada oknum-oknum aparat berseragam biadab menculik, menyiksa, membunuh. Kalau kemarin mereka bisa perlakukan sedemikian rupa terhadap 6 laskar FPI, besok mereka bisa lakukan kepada pemuda Islam mana saja. Bisa terhadap saudara-saudara Anda, bisa terhadap kerabat Anda, bahkan bisa terhadap diri Anda sendiri saudara. Dan pembunuh tersebut sampai hari ini masih berkeliaran. Setiap saat mereka bisa culik orang, siksa orang, bunuh orang tanpa dihukum. Maka itu saudara, sekali lagi saya nyatakan sejak awal bahwa saya dan kawan-kawan menyatakan perang dengan semua pembantai KM50 saudara. Takbir, siap perang lawan mereka, siap habisi mereka. Semua
semua para pembantai KM 50 saudara, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Takbir. Dimanapun mereka ditugaskan saudara, sekarang mereka disembunyikan, dikirim ke daerah-daerah, enggak, jejak mereka tidak akan pernah hilang saudara. Saya nyatakan sekali lagi, saya umumkan perang terbuka terhadap seluruh pembantai KM 50. Takbir. Dan si brengsek akan bertanggung jawab saudara. Enggak boleh dibiarkan saudara. Jangan selama ini kita diam, kita sabarin saudara. Oh, dipikir kita nggak bisa melawan saudara. Bisa. Ini semua umat Islam, kalau saya mau tanya, diajak melawan kepada para pembantai KM 50, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Makanya berkali-kali saya tantang, hei para pembantai KM 50, termasuk para jenderal berbintangnya yang ada di sana saudara, kalau kalian gentleman, kalau kalian pemberani, kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, berapa pasukan yang kau mau bawa, kami akan bawa pasukan yang sama, ayo kita perang. Takbir. Jangan berbuat pengecut. Saya sedang jalan dengan istri, dengan cucu, anak-anak kecil saudara, ada 17 lebih wanita yang ikut dengan kita, lebih dari 10 bayi yang ikut dengan kita. Mereka sergap di jalan tol saudara. Yang mereka incar memang mereka mau bunuh saya kok. Mereka ingin ciptakan kecelakaan, belasan mobil yang mengejar kita saudara. Mereka ingin ciptakan kecelakaan di jalan MPZ, jalan tol sebelah atas saudara. Jadi kalau saya dibuat celaka, mobil terbalik, jatuh ke bawah, orang akan menganggap itu kecelakaan saudara. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin berbuat makar saudara, tapi Allah saudara maha membalas segala makar, dan Allah sebaik-baiknya yang membalas segala makar saudara. Tapi memang peristiwa itu kita harus bayar mahal. 6 laskar FPI diculik karena mereka tidak berhasil mengejar kami, tidak berhasil menyergap kami, dan kami bersama laskar yang lainnya berhasil diselamatkan di satu tempat saudara. Nah akhirnya 6 laskar kami yang tertinggal di belakang, yang memang 6 laskar ini luar biasa perjuangannya untuk mencegat di sepanjang jalan MBZ. 2 mobil laskar itu saudara menutup jalan supaya mereka tidak bisa ke depan, tidak bisa mendekat saudara. Jadi setelah beberapa mobil mencoba masuk, mencari mobil saya, mau menyerempet mobil Habib Hanif saudara, bahkan begitu dia lihat di Habib Hanif buka jendela, dari sana ada buka jendela, keluarkan tangan dengan jari tengah, di tangannya banyak tato saudara. Ini ada beberapa anggota Satgasus begitu ya kawan, ada penuh tato dia punya tangannya saudara. Kami tahu siapa mereka saudara. Nah begitu mereka tidak berhasil masuk mobil laskar saudara, menekan mereka ke pinggir sampai mereka akhirnya berhasil dikebelakangkan, dan 2 mobil laskar ini terus mencegat mereka, tidak bisa mereka tembus, sampai akhirnya saya dan rombongan berhasil menyelamatkan diri, dan 1 mobil laskar juga berhasil selamat yang di belakang. 1 lagi mereka kepung dan mereka tembaki, bukan tembak menembak tapi ditembaki saudara. Akhirnya 6 laskar meninggal dunia, mati syahid saudara. Itu pun mereka mencoba untuk disembunyikan. Mereka bawa itu jenazah ke rumah sakit Polri, kemudian mereka, menurut mereka, mereka sudah mandikan, mereka sudah kafankan, nggak boleh lagi dibuka oleh keluarga, nggak boleh lagi dibuka oleh organisasi. Jadi mereka paksa keluarga ambil langsung kubur saudara. Saya tidak terima. Kita minta bantuan beberapa kawan anggota dewan untuk ambil itu jenazah. Kalau jenazah itu tidak dikembalikan, saya akan kerahkan ribuan laskar untuk menyerbu ke sana saudara. Takbir. Enggak, kita enggak terima, jenazah harus dikembalikan saudara. Begitu jenazah dikembalikan 6 saudara, saya berikan instruksi kepada semua pengurus DPP FPI yang ada di tempat ini, buka semua jenazah, buka kafannya, buka kapasnya, buka semuanya, panggil tim daripada saudara dokter dari Mercy, kita minta untuk hadir, mengabadikan semua. Lihat ternyata apa yang terjadi saudara. Anda perlu tahu bahwa 6 laskar kami ketika dibawa ke KM 50, yang 4 masih hidup sehat walafiat, yang 2 sudah sekarat.
Pertama yang sekarat duduk di sebelah kiri supir, tertembak bola matanya saudara. Nah, sedangkan yang kedua tertembak antara paha dengan pinggangnya dan mengenai pembuluh darah besar sehingga banyak darah yang keluar tidak bisa dihentikan. Tapi dua-duanya saat di KM 50 masih hidup, karena petugas-petugas KM 50 termasuk pedagang-pedagang yang ada di KM 50 mereka datang ke tempat ini, mereka datang ke majelis kita memberikan kesaksian. Enam-enamnya kami lihat Habib dengan mata kepala kami sendiri, mereka masih hidup, termasuk yang sekarat masih hidup saudara. Dan berdasarkan kesaksian mereka, enam-enamnya dibawa pergi saudara. Sekitar jam 1 pagi mereka semua dibawa pergi entah kemana. Besoknya diumumkan mereka terbunuh. Begitu kami buka jenazahnya, 6 jenazah ada tembakan di jantung saudara, termasuk 2 yang sekarat, yang sudah luka, yang sulit diselamatkan, yang matanya tertembak, yang pinggangnya tertembak, tetap ditembak jantungnya saudara. Dan ada 1 peluru lagi di paru-paru mereka saudara. Semua 6-6-nya ada tembakan di jantung, ada tembakan di paru saudara. Enggak sampai situ, bahkan luka yang menembus jantung dan paru tadi ada luka bakar saudara. Artinya apa ada luka bakar? Ditembak jarak dekat. Orang kalau ditembak jarak jauh tidak ada luka bakar saudara, tapi kalau ditembak jarak dekat di jantung mereka, di paru mereka, ya akan meninggalkan luka bakar mesiu saudara. Nggak bisa, mereka nggak bisa melarikan diri dari kebiadaban ini saudara. Nah, maka itu sekali lagi saya sudah umumkan berkali-kali, dan hari ini saya umumkan sekali lagi saudara, bahwa kami mengumumkan perang terbuka. Saya minta kepada semua saudara umat Islam dimanapun anda berada, kalau anda menemukan siapapun orangnya yang terlibat dalam pembantaian KM 50, kejar, hajar, habisi. Saya tanggung jawab dunia akhirat saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah sekarang saya mau tanya ringkas saja, ini semua terjadi saudara biadab seperti ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Jadi kerjaan si brengsek, brengsek tidak? Brengsek tidak? Jadi kalau kita sebut brengsek, setuju tidak? Takbir. Bagaimana enggak brengsek? Tiada hari tanpa dusta, tiap hari ngebohong lulu saudara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita berlindung kepada Allah dari punya pemimpin pembohong, dari punya pemimpin penipu, dari punya pemimpin pendusta saudara. Nah maka itu saya setuju dengan apa seruan tadi dari Dr. Din Samsuddin, begitu juga Dr. Muhyiddin saudara. Saya setuju semua yang diserukan, bahwa segala kezaliman di negeri ini, segala ketidakadilan harus kita lawan bersama. Enggak boleh kita biarkan saudara ketidakadilan merajalela di negeri kita. Setuju? Setuju? Saya mau tanya semua, jawab yang ikhlas. Siap lawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Takbir. Maka itu malam ini luar biasa dipimpin oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kita diajak istighatsah, kita diajak untuk berdoa. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan menang ya ikhwan. Catat baik-baik saudara, sebesar apapun kekuatan kita, sebanyak apapun pengikut kita, sekaya apapun harta benda kita, setinggi apapun kedudukan kita saudara, sehebat apapun strategi kita, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, semua tidak ada artinya saudara. Tapi anda tidak usah khawatir, sekecil apapun saudara diri kita, semiskin apapun harta kita, serendah apapun kekayaan kita, serendah apapun juga jabatan kita saudara, tapi selama pertolongan Allah ada bersama kita, maka tidak ada satu kekuatan sebesar sekuat apapun yang mampu untuk mengalahkan kita saudara. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap meraih pertolongan Allah? Betul. Takbir. Nah bagaimana cara kita mendapat pertolongan Allah? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Muhyiddin.
Kalau kita ingin diberikan kemenangan oleh Allah di atas muka bumi ini, tegakkan sholat, bayarkan zakat, dan laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, kalau ini semua kita laksanakan, gak usah khawatir, Allah akan bersama kita, menolong kita, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana kita ketahui pesan daripada satu riwayat disebutkan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Artinya saudara, wajib bagi kamu sekalian untuk berjamaah, bersatu, gotong royong, kerjasama, jangan berjuang sendiri-sendiri saudara. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan saudara. Kalau kita bersatu, kita bersama, berjuang ikhlas, pasti Allah akan menolong kita. Dan Allah sudah janji dalam Al-Quran, intan surullah yang surkum. Jika engkau sekalian sungguh-sungguh membela Allah, memenangkan agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Jadi jangan pernah ragu dengan janji Allah ya ikhwan. Nah maka itu saya tidak pernah putus asa, dan saya tidak pernah ragu. Saya ajak semua murid saya, jamaah saya, sahabat saya, keluarga saya, dimanapun anda berada, yuk kita jangan pernah putus asa dalam berjuang. 1000 kali kita jatuh gagal, 1001 kali kita harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan saudara. Setuju? Takbir, takbir. Dan betul yang disampaikan oleh Dr. Din Samsuddin tadi, besok di MK saudara, itu bukan akhir dari segalanya, bukan. Kita mohon kepada Allah besok di MK Allah memenangkan kita semua, Allah memenangkan bangsa dan rakyat Indonesia, amin ya rabbal alamin. Anda saudara, saya setuju dengan dorongan daripada Pak Din tadi, yuk sama-sama yang besok punya waktu, senggang waktu, sama-sama kita datang ke MK ya ikhwan. Ikhlaskan niat. Ke MK bukan bela 01, bukan. Ke MK bukan bela 03, bukan, apalagi 02, bukan saudara. Tapi ke MK untuk menegakkan keadilan, ke MK untuk menyuarakan kebenaran. Setuju tidak? Takbir. Dan betul yang disampaikan Pak Din tadi, umat Islam selama ini turun dari 411, 212 dan seterusnya, kita nggak pernah nyari gara-gara saudara. Kita nggak pernah nyari gara-gara, tapi jangan coba-coba kita diganggu. Betul? Betul. Maka itu saudara, kalau besok anda turun beramai-ramai, yang tertib, yang damai, jangan bikin rusuh. Tapi kalau ada orang kurang ngajar, kejar, hajar, sikat saudara. Jangan takut saudara. Kita ditolimi, lawan. Kita dipukul, pukul lagi. Kira-kira berani gak? Berani gak? Berani gak? Jangan kata preman, polisi aja kita lawan. Kalau polisi salah, betul? Saya tanya, kalau polisi salah, biarin atau lawan? Kalau polisi ngebunuh kita sembarangan, biarin atau lawan? Kalau polisi zalim, biarin atau lawan? Kita lawan polisi enak, menang hebat, kalah wajar. Lu paham gak? Lu lawan polisi, menang hebat, kalah wajar, nggak punya senjata. Betul? Tapi bukan tabiat kita lawan polisi. Betul? Bukan polisi kita dukung, polisi kita bantu untuk jaga keamanan dan kedamaian. Tapi apa yang dikatakan Pak Din tadi betul. Polisi jangan merekayasa, polisi jangan mengadu domba, polisi jangan sengaja memberikan peluang kepada kelompok lain untuk memprovokasi kita. Betul? Betul. Jadi kalau umat lagi turun diganggu oleh polisi, ditembaki, ditolimi, dibunuh, diam atau lawan? Diam atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah saudara, kira-kira apa yang sudah saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Besok siap hadir? Besok siap hadir? Tim hadro diundang gimana? Ayo, siap hadir gak? Siap hadir gak? Dari ini malam karang sair-sairnya yang bagus buat MK. Amin, amin. Karena dulu kita ada sair-sair bagus tuh, si Ahok Durjana. Nah, itu dibawain saudara setiap aksi. Ini dia nih yang bawain nih. Tapi kalau polisi nanya siapa yang ngarang, jangan diunjukin ya. Emang lagi dicari itu sama polisi. Baik ya kawan, itu yang saya mau sampaikan. Kira-kira jelas tidak? Jadi besok kita bukan bela 01. Besok kita bukan bela 03, apalagi 02. Enggak, kita enggak ikut campur untuk itu ya kawan. Kita ingin saudara MK itu adil,
jujur. MK jangan takut. 8 hakim MK ini umat Islam, bahkan rakyat dan bangsa Indonesia dari berbagai agama, suku, budaya, daerah, semua mendukung Anda, menjaga Anda, melindungi Anda kalau Anda adil dan jujur. Betul? Betul. Kalau para hakim MK jujur, siap bela mereka, siap jaga mereka. Kan itu saudara. Si brengsek ini pernah ngirim jenderal tahun 2017 ke Saudi, ngajak saya damai supaya saya dukung si brengsek ini. Enggak, saya enggak mau. Orang yang dukung si brengsek juga brengsek. Setahun kemudian di 2018 ada jenderal bintang 4 lainnya lagi saudara dikirim nemui saya di Mekah, sama dibujuk supaya saya mau dukung si brengsek. Tidak. Nah jadi nggak usah lah. Jadi kalau cerita cawe-cawe bukan baru sekarang deh cawe-cawe saudara. Dari dulu dia udah cawe-cawe saudara. Makanya dari 2019 melalui kota suci Mekah saya sudah serukan seluruh bangsa Indonesia makzulkan si brengsek ini saudara. Sudah berkali-kali kita teriakan, betul? Betul. Dan apa yang saya suarakan di Mekah sampai hari ini tetap berlaku saudara. Saya nggak pernah tarik itu kalimat saudara. Lengserkan dan longsorkan saudara. Nggak boleh dibiarkan negara ini diurus oleh orang-orang brengsek. Betul? Takbir. Nah, baiklah ya kawan, ini jangan diterusin nih, ini udah gigi 7 nih. Udah terusin lagi akhirnya dol nih gigi. Pengacara mana pengacara? Pengacara kayaknya dipotong nggak ada darahnya nih. Tapi semua aman pengacara ya. Kalau pengacara bilang aman beb, tenang aja, tenang semua. Kita mau memperjuangkan keadilan, kebenaran, nggak usah takut. Betul? Betul. Sekali lagi saya tanya, besok siap datang? Siap kawal para ulama, siap kawal para habaib, siap kawal para tokoh semua. Takbir. Shallu ala nabi. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Apapun hasil dari MK besok saudara, apapun hasilnya, mau menang kek, mau kalah kek, perjuangan kita nggak boleh berhenti. Amar ma'ruf nahi munkar kita tetap lanjut. Semua orang-orang brengsek harus kita lawan. Betul? Perang kita kepada pembantai KM 50 tetap harus kita lanjutkan. Betul? Maka itu siapapun presiden yang akan datang, saya amanatkan kepada mereka tuntaskan KM 50 sebelum kami tuntaskan dengan cara kami. Betul? Takbir. Shallu ala nabi. Nah baiklah ya kawan, tadi sudah saya singgung di negara kita saat ini korupsi udah gila-gilaan. Ada korupsi nikel, ada korupsi emas, ada korupsi batu bara, ada korupsi tembaga, macam-macam korupsi, nggak tanggung-tanggung. Korupsinya bukan ratusan triliun lagi, ribuan triliun saudara. Mau dibawa kemana ini negeri saudara? Rakyat di mana-mana susah, rakyat di mana-mana cari kerja nggak gampang, rakyat di mana-mana saudara kesulitan, kelaparan, melarat. Seenaknya para pejabat korupsi triliun-triliunan, biadab, kurang ajar, brengsek. Ini nggak boleh didiamin saudara. Maka itu para korupsi tersebut harus saudara dihukum yang berat, harus dihukum mati. Setuju tidak? Kalau negara melindungi mereka, yuk rame-rame kita gelar pengadilan jalanan, semua koruptor kita seret ke jalanan, kita hukum mati di jalanan saudara. Setuju tidak? Takbir. Siap lawan koruptor, siap lawan koruptor, siap basmi korupsi. Takbir. Ya, saya minta ini para pemuda-pemuda kita hari ini yang hadir lebih banyak pemuda ya ikhwan, catat baik-baik, jadikan korupsi sebagai musuh bersama, jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama, jadikan kezaliman sebagai musuh bersama. Siap tidak? Siap tidak? Generasi kita ke depan harus generasi bersih, generasi berakhlakul karimah yang siap untuk berjuang bergerak menuju Indonesia berkah insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua para tokoh yang luar biasa mengikuti acara kita sampai selesai. Di sini ada semua tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu. Di sini juga para tokoh daripada, di sini ada jurnalis kita, ada politisi kita tadi juga di ujung. Semua kita bersatu di sini dalam rangka untuk menegakkan kebenaran. Sekali lagi saya tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Pak Mardani masih ada? Nah mudah-mudahan Pak Mardani ini ke depan tetap menjadi anggota dewan yang membela rakyat, amin. Dan mudah-mudahan PKS, beliau dari PKS tetap setia bersama rakyat, betul?
jangan PKS bergeser dari posisi melawan kecurangan dan melawan ketidakadilan. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, kita titipkan kepada Pak Ustadz Dr. Haji Mardani Alisera yang terpilih menjadi anggota DPR RI untuk tetap revolusi akhlak di semua bidang di negara kita. Setuju tidak? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang sudah datang di sini, khususnya kepada DPP FPI yang sudah menjadi tuan rumah, begitu juga Markas Syariat, begitu juga GNPF dan PA 212, juga ormas-ormas Islam lainnya. Ada Dewan Dakwah, ada PUI, kemudian ada Gerakan Anti Komunis. Ini ada komunitasnya juga yang dipimpin oleh Ustadz Alfian Tanjung, ya ikhwan. Semua kita bersaudara, semua kita bersatu. Ada bapak-bapak jenderal kita juga yang ikut bersama kita di sini. Semoga semua dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dan semoga semua yang hadir sini tidak pulang dari tempat ini kecuali saudara diterima oleh Allah segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diluangkan kesempitannya, dimudahkan kesulitannya, dimurahi rizkinya, diberkahi nafkahnya, disembuhkan penyakitnya, diharmoniskan rumah tangganya, dikaruniakan keturunan yang solihin dan solehat, serta dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang beriman yang berbahagia dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Allahumma bi anwaril fatihah wa asraril fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauta ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi kulliha abadan abada ma abqaitana waj'alna minas salihin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li walidina wa li walidina wa li auladina wa azwajina wa ikhwanina wa ashabina wa masyayikhina wa muallimina wa jami' ahli baitina wa dhawil huquqi alaina wa liman ahatat biki syafaqatu qulubina wa judratu buyutina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik lil ra'i wal ra'iyah walil imam wal ummah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al biladana hadhihi bilada Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq ahla Indonesia nasran aziza wa fatham mubina wa khalasan jamila wa baladan amina wa imaman adila. Allahumma walli alaina khiyarana ma yarhamuna wa yakhafu minka wa la tusallit alaina shirarana ma la yarhamuna wa la yakhafu minka. Allahumma ansurna wansuril muslimin warhamna warhamil muslimin. Allahumma irfa'anna wa an jami'il muslimin al waba wal bala wal ghala wal riba wal faydan wal tufan wal zilzal wal burkan wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hariril masjidal aqsa min yadil yahudil ghasibin. Allahumma tahhiril masjidal aqsa min rijsil yahudil ghasibin. Allahumma raj'il masjidal aqsa ila aidil muslimin. Allahumma arhamil muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma arham mautahum washfi mardahum wa'afi mubtalahum wansurhum nasran aziza ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin wa Gazzah wal Yaman wa jami'il buldan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Hannan ya Mannan ya Qadim al ihsan
innaka ala kulli syai'in qadir ya dzal jalali wal ikram ya dzal mawahibil izam ya dzal arsyil majid ya dzal arsyil karim ya dzal arsyil azim innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma anzil nusrataka ya Rabb ala sya'bi Indonesia Allahumma waffiqna lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma arzuqna an-nasr wal intisar an-nasr fil intisar fil mahkamati dusturiyah fil mahkamati dusturiyah fil mahkamati dusturiyah Allahumma hdi hukamaha Allahumma hdi hukamaha waffiqhum lil adl wal adalah برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين